Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dari Prodi Perbankan Syariah semester 6. Di sini saya akan sedikit menjelaskan atau merangkum terkait materi sistem keuangan syariah. Sistem keuangan syariah merupakan suatu sistem keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Sistem ini terdiri dari lembaga keuangan syariah seperti Hala Bank Syariah yang menyelenggarakan transaksi keuangan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dan prinsip-prinsip pembiayaan dalam sistem keuangan syariah itu mencakup akad murabahah, musyarakah, mudharabah, ijarah, dan ijarah wa iktina. Kemudian sistem keuangan syariah itu bertujuan untuk menciptakan ekonomi yang adil, transparan, dan sesuai dengan ajaran Islam yang tentunya untuk menghindari riba dan mempromosikan keberlanjutan ekonomi yang berlangsung. Terkait sejarah sistem keuangan syariah itu terdiri dari perkembangan perbankan syariah di masa Rasulullah hingga era terkini. Bank syariah di Indonesia itu memiliki sejarah yang dimulai pada zaman penjajahan Belanda dan pertumbuhannya terus berkembang pesat seiring dengan perkembangannya sektor perbankan yang ada di Indonesia. Kemudian perbankan syariah itu ada di berbagai negara muslim lainnya yang bertujuan untuk mencerminkan minat yang terus berkembang dalam industri perbankan syariah di dunia. Kemudian konsep sistem keuangan syariah itu mencakup operasional bank syariah berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang melibatkan ketentuan seperti pemisahan dana, pemilihan instrumen investasi, dan pematuhan terhadap prinsip-prinsip syariah lainnya. Laporan keuangan lembaga keuangan syariah juga menjadi alat utama dalam menyampaikan informasi keuangan dan operasional yang transparan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Baik, berikutnya terkait sejarah bank syariah. Perkembangan bank syariah di negara-negara muslim masih memerlukan usaha peningkatan. Pada bulan Desember tahun 1970, Organisasi Konferensi Islam atau OKI itu mengadakan pertemuan di Karachi, Pakistan yang membahas tentang pendirian bank syariah. Negara Mesir itu mengajukan proposal pendirian bank syariah yang kemudian dikaji oleh ahli dari 18 negara Islam. Kemudian OKI memutuskan untuk membentuk konsep bank syariah pada bulan Juli tahun 1973. Perwakilan Komite Ahli Negara Islam bertemu di Jeddah, Arab Saudi untuk membahas pendirian Bank Pembangunan Islam atau Islamic Development Bank atau IDB dengan modal sebesar 12 miliar. Kemudian sejarah bank syariah di Indonesia. Dalam sejarah perkembangan perbankan syariah di Indonesia itu sudah mulai ada bank muamalat yang menjadi bank pertama berdiri pada tahun 1992. Namun dalam perkembangannya bank muamalat mengalami keterlambatan pertumbuhan dibandingkan dengan negara-negara muslim lainnya. Hal ini disebabkan karena banyaknya pilihan bank konvensional yang telah berdiri di Indonesia. Pada tahun 1992 sampai 1998 hanya satu bank syariah yang telah hanya satu bank syariah yang berdiri di Indonesia. Namun pada tahun 1999 jumlahnya meningkat menjadi 3 unit. Dan pada tahun 2000 jumlahnya menjadi 6 unit. Sementara itu jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah atau BPRS mencapai 86 unit
dan terus bertambah sampai sekarang. Pertumbuhan jumlah sektor ini dapat dilihat bahwa itu menandakan perkembangan yang pesat dalam sektor perbankan syariah di Indonesia. Kemudian terkait bentuk laporan keuangan. Tujuan akuntansi syariah adalah untuk mengimplementasikan nilai-nilai syariah melalui interpretasi angka dan keuangan atas transaksi ekonomi secara transparan dan terstruktur dalam sebuah lembaga keuangan, terutama lembaga keuangan syariah. Akuntansi secara konseptual itu memiliki fungsi untuk menginformasikan data atau laporan keuangan kepada para penggunanya. Untuk lembaga keuangan syariah itu melaporkan keuangan menjadi sarana utama untuk menyampaikan informasi tersebut. Laporan keuangan pada lembaga keuangan syariah itu mencakup beberapa komponen seperti ada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, arus kas, dan laporan perubahan dana investasi. Kemudian ada prinsip dan pedoman sistem keuangan syariah. Di sini dijelaskan bahwa ada beberapa prinsip dan pedoman sistem keuangan syariah. Antara lain yang pertama adalah prinsip bagi hasil atau investasi menggunakan akad mudharabah. Yang kedua ada prinsip penyertaan modal menggunakan akad musyarakah. Yang ketiga menggunakan akad murabahah atau jual beli. Yang keempat itu menggunakan sistem sewa atau ijarah. Kemudian konsep sistem keuangan syariah. Bank syariah itu beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah berlaku. Yang membedakannya secara mendasar dari bank konvensional. Prinsip-prinsip syariah ini merujuk pada ajaran Islam yang mengambil pedoman utama dari Al-Quran dan Hadis. Kemudian ada perbandingan atau perbedaan antara laporan keuangan lembaga konvensional dan lembaga keuangan syariah. Di sini dijelaskan bahwasannya kalau laporan keuangan lembaga konvensional itu terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, perubahan ekuitas, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya mengenai laporan keuangan lembaga syariah itu terdiri dari laporan keuangan syariah, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan penggunaan dan sumber daya ZIS, laporan penggunaan dan sumber kodul hasan, dan yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Baik, selanjutnya adalah bentuk laporan keuangan syariah. Di sini ada 8 bentuk laporan keuangan syariah. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan. Itu bertujuan untuk menyajikan gambaran mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada suatu periode tertentu. Yang kedua ada laporan laba rugi, yang bertujuan untuk merincikan pendapat dan beban untuk mencerminkan laba atau rugi suatu lembaga keuangan syariah selama periode tertentu. Dan yang ketiga itu ada laporan perubahan ekuitas, yang bertujuan untuk menunjukkan perubahan pada ekuitas lembaga keuangan syariah, termasuk kontribusi pemilik dan distribusi laba. Dan yang keempat ada laporan arus kas, yang bertujuan untuk menyajikan aliran masuk dan keluar kas selama suatu periode, yang memberikan gambaran mengenai likuiditas dan pengelolaan kas.
Yang kelima ada laporan perubahan dana investasi terikat yang bertujuan untuk menjelaskan perubahan dana investasi terikat pada suatu lembaga keuangan syariah. Dan yang keenam itu ada laporan sumber dan penggunaan dana ZIS, zakat, infak, dan sodako, yang bertujuan untuk membahas sumber-sumber dana dan cara penggunaannya terkait dengan zakat, infak, dan sodako. Dan yang ketujuh ada laporan sumber dan penggunaan dana Qardul Hasan yang memberikan informasi mengenai sumber dan penggunaan dana Qardul Hasan atau pinjaman yang diberikan tanpa bunga. Dan yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan yang menyediakan penjelasan lebih lanjut, mengklaim dan menginformasikan tambahan yang mendukung pemahaman laporan keuangan. Dengan menyusun 8 laporan keuangan tersebut, lembaga keuangan syariah itu sudah mulai bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas, transparan, dan terstruktur kepada pihak-pihak terkait, termasuk nasabah, pemegang saham, regulator, dan masyarakat umum. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah yang mendasarkan interpretasi angka dan keuangan terhadap nilai-nilai syariah dalam mencapai tujuan akuntansi yang sesuai dengan hukum-hukum Islam yang berlaku. Baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.